Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis frahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari atau mengkaji ilmu nahwu. Untuk kali ini kita akan mencoba mengi'rab atau mengidentifikasi susunan kata. Susunan kalimat yang terdapat dalam lafaz basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim yang diawali dengan ba, ya. Kita identifikasi terlebih dahulu ada berapa kata atau berapa kalimat. Yang pertama ada ba, kedua ada ismi, ketiga ada lafdul jalalah yaitu Allah. Kemudian yang keempat Ar-Rahman, yang kelima Ar-Rahim. Nah, berarti ada 5 kata atau 5 kalimat. Kita mulai dari kalimat yang pertama atau kata yang pertama yaitu ba. Nah, tentunya kita identifikasi kalimat apa ba tersebut yang terdapat dalam bismi. Nah, ba dikategorikan sebagai kalimat harap. Kenapa kalimat harap? Karena tidak ditemukan baik tanda-tanda kalimat isim ataupun tanda-tanda kalimat fi'il. Bagaimana kaidah kalau dalam jurumiyah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ibnu Malik mengatakan siwa humal harfu kahal wapi walam. Nah, harapnya harap apa? Nah, kita kategorikan bahwa ba yang terdapat dalam bismi itu harap jar. Betulkah bahwa ba ada atau termasuk dalam harap jar? Nah, maka kita cek kalau dalam jurumiyah wa hurufil khafzi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu walamu. Nah, ada ba harap jar. Ibnu Malik mengatakan haka hurufal jari wa hiya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala. Mudmundu rubbal lamu kai wa wata wal kafu wal ba wal alla wa mata. Nah, jadi ba termasuk ya harap jar. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Apakah mu'rab atau mabni? Nah, maka semua harap dihukumi atau dalam keadaan mabni. Nah, sebagaimana kaidah Ibnu Malik mengatakan wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyyi ay yusakana. Bahwa semua harap itu haknya keadaannya adalah mabni. Berarti kalau mabni maka kaitannya dengan anwa'ul bina atau macam-macam mabni. Macam-macam mabni itu ada 4. Yang pertama adalah mabni domah. Yang kedua adalah mabni kasroh. Yang ketiga mabni patah. Kemudian yang keempat mabni sukun. Bagaimana? Kaidah Ibnu Malik mengatakan wa min hudufatin wa kasrin wa dom. Ka'aina amsi haitsu wa sakinukam. Bagaimana kita mengidentifikasi tentang anwal bina? Ya kita lihat harakatnya. Nah, ba ini diharakati kasroh. Berarti mabniu alal kasri. Nah, ketika dikatakan mabni, ya harap dikatakan mabni, maka tidak menempati tempat i'rab. Maka kita katakan untuk ba ini harfu jarin, ya, harfu jarin mabniu, ya, mabniu alal kasri
la mahala lahu minal. Nah, jadi untuk ba ya, untuk i'rab ba harfu jarin mabniu 'alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang kedua yaitu ismi. Nah, ismi kita identifikasi dulu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Nah, karena ada tandanya. Apa tandanya? Ya, akhirnya dijerkan. Ya, jadi akhir ujung ya, ujung ya kalimat ismi ini ya dijerkan. Nah, di mana ketika kalimat itu dijerkan maka kalimat itu diidentifikasi sebagai kalimat isim. Nah, sebagaimana kaidah bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Ketika akhirnya dijerkan, ujungnya dijerkan, maka itu dikategorikan sebagai kalimat isim. Jadi tandanya dijerkan. Nah, tentunya kalimat isim dijerkan itu ya, dijerkan itu ada yang memerintah jer atau ada awamil ya yang memerintah jer. Nah, apa yang memerintah jer terhadap ismi? Ya ini harap jar ya. Jadi harfu jar ba inilah yang menjerkan ismi. Maka i'rabnya ismi itu dijerkan ya. Berarti berposisi sebagai isim majrur ya, isim majrur ya. Nah, apa alamatnya atau tandanya, tanda jernya? Karena tanda jer itu ada 3, kasroh, ya, patah. Ya. Di mana diidentifikasi, ya. Ini untuk ismi, ya, alamat atau tanda jernya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Sebab isim mufrad. Jadi bentuknya isim mufrad. Nah, maka ciri atau tanda jernya dengan kasroh. Nah, maka kita tulis ya bahwa ismi adalah ismun majrurun biharfi jarin. Harap jarnya kita tulis ya ba. Jadi tanda jarnya walamatu jarrihi ya, al kasrotu az-zahiratu. Nah, li'annahu ismu mufradin. Nah, setelah maka kita identifikasi juga bahwa harap jar atau harfu jar itu terbagi 2 bagian. Yang pertama ada harap jar asliyah, kemudian yang kedua harap jar jaidah. Nah, apakah harfu jar ba ini dikategorikan sebagai asliyah atau jaidah? Maka kita harus mengetahui dulu apa itu harap jar asliyah. Nah, harap jar asliyah adalah harap jar yang mempunyai muta'alaq. Apa itu muta'alaq? Muta'alaq itu ada jumlah yang dikaitkan ya, baik jumlah ismiyah atau jumlah pilihan ya, yang dikaitkan kepada harap jar itu atau dihubungkan. Nah, maka apakah ada dalam bismi? Nah, ini ada ya. Jadi ba ini dikategorikan harap jarnya harap jar asliyah karena dia mempunyai muta'alaq. Cuma muta'alaqnya tidak dizohirkan ya atau dibuang ya, dibuang yang takdirnya adalah abtadi ya. Nah, maka
kita tulis ya al-jaru ya, al-jaru wal majruru. Nah, jar majrur bismi, jar majrur bismi muta'allaqoni bi mahdupin ya, bi fi'lin ya, bi fi'lin ya, mahdupin. Nah, bi fi'lin mahdupin. Nah, itu apa? Abtadi, abtadi. Nah, ini. Jadi saya memulai dengan menyebut asma Allah. Jadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sudah beres ya dua kata. Kemudian lanjut ya kepada kalimat yang ketiga atau kata yang ketiga yaitu Allah. Nah, untuk lafaz Allah nah ini atau lafzul jalalah ya atau ismul jalalah. Nah, ini juga sama ya. Kita identifikasi dulu kalimatnya kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Sebab ada tandanya. Apa tandanya? Yang pertama alif lam, kemudian yang kedua dijerkan. Nah, jadi sama. I'rab untuk lafzul jalalah atau ismul jalalah Allah itu dijerkan. Kenapa dijerkan? Karena berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya. Mana mudhofnya? Mudhofnya adalah ismi. Jadi dari ismi ya ini diidopatkan kepada Allah ya atau disatukan. Ya, idopat itu nisbatu takyidiyah. Jadi menyatukan dua kata. Nah, maka Allahi dijerkan ya berposisi sebagai mudhof ilaih. Nah, berarti kita katakan ya selain isim majrur, nah ismi ini selain isim majrur juga dia sebagai mudhof. Berarti wahwa mudhofu. Wahwal mudhofu. Allah ini sebagai mudhof ilaih. Maka ismul jalalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih majrur. Majrurun wa alamatu jarhi. Jarnya sama dengan ismi yaitu dengan kasroh zohiroh. Alamatu jarhi al kasrotu az-zohiroh. Nah, udah ya. Berarti udah tiga kata. Jadi Allah ismul jalalah mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasrotu az-zohirotu. Nah, kemudian ar-Rahmani. Nah, ar-Rahmani ya, kita identifikasi terlebih dahulu kalimat apa? Nah, kalimat isim. Kenapa? Ya ada alif lam. Yang kedua, akhirnya dijerkan atau ujung kalimat ar-Rahman itu dijerkan. Ini berarti ada dua tanda ya. Ada dua tanda kalimat isim, alif lam dan dijerkan. Nah, kalau ar-Rahman itu dijerkannya oleh amil apa? Atau apa yang memerintah jer kepada ar-Rahmani? Nah, ini adalah bit tabi'i. Nah, karena ar-Rahmani ini sebagai isim tabi. Ya, isim tabinya apa? Nah, yaitu jadi naat ya atau sifat. Mana man'utnya? Nah, di isim tabi itu kan yatba'u fil i'robil asma'ul wal. Nah, jadi
isim tabi itu mengikuti isim yang pertama dalam i'rabnya. Mana isim yang pertamanya atau kalau na'at, isim yang pertamanya matbu'nya itu disebut man'ut. Nah, man'utnya adalah Allah. Allah i'rabnya dijerkan. Maka ar-Rahmani pun sebagai isim tabi ya yang jadi na'at itu dijerkan. Maka kita tulis ya na'tun na'tun lil man'uti sifat bagi yang disifati yaitu Allah ya atau lafdul jalalah atau ismu jalalah jadi dijarkan ya majrurun nah, sama walamatu jarhi al kasratu az-zahiratu ya ciri jarinya dengan kasroh zahirah. Kemudian yang terakhir kata yang terakhir adalah ar-rahim. Nah, rahim sama ar-rahim pun ini dijarkan ya. Dijarkan. Jadi dikategorikan sebagai kalimat isim. Kenapa? Sebab sama tadi ada alif lam dan juga akhirnya dijarkan. Dan apa yang menjarkan atau amil apa yang menjarkan pada ar-rahimi ini sama dengan ar-rahmani yaitu jadi naat. Nah, berarti ar-rahmani ini jadi naat yang pertama. Na'tun awalun ya. Na'tun awalun. Kita tulis na'tun awalun. Sedangkan ar-rahim ini jadi sifat atau naat yang kedua dari man'ut atau yang disifati Allah. Maka kita tulis na'tun tanin berarti ini sifat yang kedua ya sifat yang kedua bagi yang disifati Allah. Nah, sama ini dijarkan alamat jarnya atau tanda jarnya dengan kasroh zohiroh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tutup saja dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mengirob, kita tentukan dulu ada berapa kalimat dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hitung satu, ya. Ini, wa. Kemudian yang kedua, ismi. Ketiga, Allah. Keempat, ar-Rahman. Kemudian yang kelima adalah ar-Rahim. Jadi dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ada 5 kalimat. Baiklah, kita mulai dari ba. Nah, tentunya yang pertama yang ditanyakan adalah kalimat apa ba itu atau bi. Nah, karena dalam bi itu tidak ditemukan yang jadi tanda isim juga tidak ditemukan tanda fiil, maka bi kita kategorikan sebagai harap. Karena harap itu tandanya itu
jika tidak ditemukan baik tanda-tanda kalimah isim ataupun tanda-tanda kalimah fi'il, maka kalimah tersebut adalah kalimah haraf. Kaidahnya ada di Jurumiyah, wal harfu ma la yasluhu dalilul ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau dalam kaidah Alfiyah, Ibnu Malik mengatakan siwa humal harfu kahal wa fi walam.